teman-teman, masakan kita yang pertama adalah perkedel kentang. Bahan-bahannya ini sudah saya tuliskan ya. Nah, pertama-tama perlakuannya, kentang dipotong, agak tipis ya, kemudian digoreng sampai matang. Nah, ini tujuannya supaya nanti ditumbuk dia sudah matang kondisinya. Jadi pada saat menggoreng hanya sekilas saja. Nah, setelah berwarna kecoklatan, ini kentang sudah matang. Kita angkat, lalu kita tiriskan. Tujuannya ditiriskan agar minyak-minyak yang melekat turun ke bawah, jadi menghilangkan minyak-minyak yang menempel di kentang goreng. Kemudian kita goreng lagi kentangnya ya. Ini kita menggoreng sampai 3 kali goreng atau 3 kali menggoreng. Setelah matang ya, kita angkat, kemudian kita tiriskan. Lalu bumbu-bumbu yang kita haluskan, bawang merah, bawang putih, pala, kemudian garam dan kaldu ya. Ini kita haluskan. Nah, setelah halus kita masukkan kentang yang sudah kita goreng. Nah, ini kita tumbuk sampai halus. Halus kita angkat, sisihkan, kita tumbuk lagi kentang goreng sisanya. Kita campurkan ke daun bawang dan daun seledri yang kita sudah iris ya. Kita campurkan, kita aduk-aduk sampai dia tercampur sempurna. Lalu kita campurkan dengan 1 butir telur ayam. Ini tujuannya untuk mengikat bahan-bahan yang tadi kita giling halus ya. Kalau nggak pakai telur dia nanti suka hancur. Bahannya bawang merah, bawang putih, merica, kemudian pala, kaldu dan garam. Kita tumbuk halus. Setelah halus kita campur dengan kentang yang sudah kita tumbuk halus. Nah, setelah tercampur lalu kita bentuk bahannya menjadi ukuran seperti elips begini ya. Sorry. Nah, semua bahan-bahan itu kita bentuk seperti elips. Ini bentuknya tergantung selera ya. Ada yang lebih suka dia berbentuk bulat ya, kecil. Ada yang suka dia sangat besar pergedelnya. Itu tergantung selera masing-masing.
Setelah semua sudah kita bentuk, maka kita campurkan dengan atau kita lumuri sebelum menggoreng dengan telur yang sudah kita kocok. Nah, setelah kita lumuri lalu kita goreng sampai berwarna kecoklatan. Ini apinya sedang saja, jadi tidak perlu api yang kuat ya, atau api besar. Nah, pada saat menggoreng di sini kita jangan melakukan menggorengnya terlalu banyak. Nah, kalau terlalu banyak yang kita goreng, maka ini cenderung dia pecah. Jadi kita menggorengnya harus kita kira-kira, jangan terlalu penuh. Ya, setelah kecoklatan kita balik. Sudah matang ya, kita angkat lalu kita tiriskan supaya minyak-minyak yang melekat di perkedel itu turun ya ke mangkok. Nah, kita saring dulu. Kemudian kita lakukan menggoreng lagi. Jadi perkedel sudah kita bentuk, kita lumuri dengan telur yang kita kocok, kita langsung menuju ke penggorengan. Perkedel udah selesai ya, kita goreng. Ini adalah perkedel kentang. Kemudian kita memasak yang kedua adalah sup daging sapi. Nah, bahan-bahannya daging sapi ya, ini sudah kita presto 30 menit. Kemudian wortel dan kentang kita potong-potong. Kemudian daun bawang dan daun seledri kita iris. Kemudian bawang putih, bawang merah, bawang putih, kayu manis, pala, merica, jahe, dan bunga lawang dan kapulaga. Bunga lawang dan kapulaga saya gunakan yang bubuk ya. Nah, ini kita haluskan dulu pala, merica, kita haluskan, kita tambahkan garam, kita tumbuk sampai halus. Lalu tambahkan jahe 1 ibu jari. Ini dagingnya 600 gram. Kemudian tambahkan bawang putih, kita tumbuk halus. Ini sampai halus ya. Sementara kayu manis dan cengkeh tidak dihaluskan, itu kita cemplung saja. Nah, ini kapulaga dan bunga lawang. Halus kita tumis dengan menggunakan margarin. Nah, ini harumnya sudah menyerbak harum dan sudah kecoklatan.
kita rasa cukup kematangannya, kita tambahkan kapulaga dan bunga lawang. Ini hanya seujung sendok teh. Lalu kita tambahkan, setelah kita rasa matang, kita tambahkan 1 liter kaldu ya, kaldu sapi. Ini didapat dari saat kita mempresto daging sapi, kita mendapatkan kaldu. Kita tunggu. Kita tunggu dia mendidih. Tambahkan kayu manis dan cengkeh. Nah, setelah mendidih, kita masukkan daging sapi yang sudah kita presto dan kita potong-potong dadu. Kita pindahkan ya ke panci yang lebih besar. Nah, lalu kita masukkan daun bawang dan daun seledri. Kenapa dipindahkan? Karena panci tadi tidak terasa cukup ya. Kita pindahkan ke panci yang besar, lalu kita tutup. Kemudian untuk sambalnya kita gunakan sambal tomat. Jadi semuanya direbus, cabai rawit dan tomatnya direbus. Setelah mendidih, kita angkat, lalu kita tumbuk atau kita giling dengan ditambahkan garam secukupnya. Ini digilingnya jangan terlalu halus ya, jadi agak kasar. Tambahkan tomat. Nah, ini sambal sangat cocok kita makan dengan sup. Kemudian memakan sup sangat lezat kalau ditambahkan makannya dengan tambahan perkedel. Jadi kita bisa memakan tanpa nasi, atau kalau yang tidak terbiasa tidak makan nasi ya boleh pakai nasi. Nah, ini gilingannya sudah siap ya. Nah, kita tuang di mangkok. Selesai masakan kita hari ini. Selamat mencoba.